itu apa? Jelaskan secara Makanya etimologi inkarnasi itu kan secara etimologinya dan kan filologi. itu Apa itu? incarnatio yang berada Incarnatio. dalam bahasa Latin kan begitu. Apa itu arti? Sehingga dia berarti menjadi daging. Menjadi daging. Inilah makanya Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Oke. Karena Allah itu punya otoritas, apapun yang dia mau bisa. Oke. Itu kamu bilang etimologi, filologi. Nah, itu bukan filologi. Nah, itu bukan filologi. Nah, itu bukan Sehingga filologi. dengar dulu, sehingga inkarnasi dalam konsep kekristenan itu sentral, di mana Allah dalam dirinya anaknya Yesus Kristus mengambil rupa manusia untuk mengajar, menebus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Begitu pemahaman saya. Oh, pemahaman kamu Bahkan itu secara umum inkarnasi dapat merujuk pada manifestasi dewa atau kekuatan spiritual dalam Itu bentuk paham fisik. Ya. abu-abu itu Bakso. Nah inilah makanya bidat begini cara diskusinya itu persoalannya. ya. Itu Ini persoalan ya. yang nggak mau. Makanya saya bilang tadi, ketika kita beda pemahaman, itu sangat dinamis dalam diskusi. Jangan kau paksakan ideologimu sama ideologi orang lain. Kita diskusi soalnya. Oke, gini saya terangkan. Kamu kan nggak tahu toh. Inkarnasi itu adalah kata serapan dari bahasa Latin. Incarne. In ini bukan kata kerja, ini preposisi. Nah kalau menjadi daging, ini harus kata kerja. Karena menjadi itu kata kerja bantu. Waduh, Ini waduh, gimana sih? Sabar dulu. Karena inkarnasi itu kosakata umum. Kenapa kosakata umum? Contoh, Kolose 2 ayat 1, Rasul Paulus juga inkarnasi. Apa rasa Mea, ya kan baru tahu kamu, baru tahu kan? Baru tahu tuh, ini inkarne. Siapa yang inkarne di sini? Rasul Paulus. apa gimana kau Rasul Paulus inkarnasi? Loh ini ayatnya Kolose 2. Inilah bidat-bidat itu. Mau udah nggak paham. Berat memang buat Anda ini. Itu kan yang Bukan berat. Inkarnasi itu secara khusus merujuk pada keyakinan bahwa Yesus adalah perpaduan sempurna antara Allah dan manusia. Ini itu inkarnasi Rasul Paulus sejatinya. Rasul Paulus inkarne. Ngapain inkarnasi Rasul Paulus? Iya karena kamu memahami kata inkarne. Bentar, ini ya. Karena kamu memahami kata inkarne itu dari terminologi bapak-bapak gereja yang tidak mengerti Alkitab. Terminologi itu secara etimologi tadi saya bilang berasal dari bahasa Latin incarnatio. Yang berasal dari kata in, masuk ke dalam. Coba. Dan carnio atau kero atau daging berarti menjadi daging. Kata menjadinya dari kata apa? Daging. Kata menjadinya dari kata apa? Kata menjadinya dari kata apa? In. Tahu kau in? In itu preposisi. In menjadi gimana sih kau Bakso? In itu preposisi. In itu masuk ke dalam. Secara harfiahnya bakunya in masuk ke dalam. Gini. Dan karnis atau kero atau daging berarti menjadi daging. Ini. Kan begitu. In itu. Atau berujuk dalam daging. In itu bukan kata kerja. Ini. Jangan harfiah kau. Bentar dulu. Menerjemahkan. In ini bukan bahasa Inggris, ini bahasa Latin. Jangan salah. Ya gimana sih? In ini bukan bahasa Inggris sehingga kamu artikan di dalam. Bahasa Inggris kan di dalam. Ya iya. Sebentar dulu. Ini bahasa Latin. Bukan bahasa Inggris. Kamu baca kitabmu Kolose 2 Latin Vulgata, Kolose 2 ayat 1. Rasul Paulus inkarne. Bagaimana kamu mempertanggungjawabkannya? Tuh, nih ya. Follow enim fos kire qualem soli. Makanya jangan kau samakan semua definisi inkarnatio itu. Makanya kalau kau harfiah itu sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus. Jadi inkarne apa definisinya artinya? Iya dong. Makanya makna sesungguhnya dalam inkarnasi ya kita merujuk kepada Yesus bisa lahir ke dunia lewat inkarnasi ya itu
Itu yang kita masuk Inkarnasi fraksinya. itu artinya, meaningnya menyatakan diri. Kok menyatakan diri? Waduh, apa sih? Kurang jauh. Itu pemahaman bidat itu. Kok pemahaman bidat? Ini nih. Ya iyalah. Bahasa Latin, bentar ini. Incarne ini adalah istilah teologis yang originnya dari gereja Ritus Latin. Kata ini tidak terdapat dalam Alkitab berbahasa Yunani, tetapi ada padanan kata Yunani untuk bahasa Latin incarne, yaitu kata Yunani en sarki, preposisi dan kata benda bentuk datif. Incarne itu hanya diterjemahkan dari bentuk datif dan akusatif. Karena objek akusatif adalah objek langsung, datif adalah objek tidak langsung. Ini preposisi, bukan kata kerja. En ini dibawa ke Latin in. Sarki ini bentuk datif dibawa ke Latin carne. Jadi preposisi dan kata benda, bukan kata kerja, kata benda. Kamu belajarnya di mana coba? Waduh, makanya itu Kok namanya. makanya sih? Wah, makanya itu kan kau terjemahkan itu baku dia harpia kau. Harpia, apa itu harpia itu? Makanya kata-kata baku itu ketika kita Terlalu banyak satu persatu makanya dari tadi. enggak, dengar dulu konsep penjelmaan atau khusus penjelmaan sesuatu. Penjelmaan, kok penjelmaan sih? Dari Incarne kalian itu. kalau apa bro gini bro, Ya. pendapat saya Hmm? ya, terima kasih kita ini ruang debat lah ya kan istilahnya. Diskusi Pak, jangan. Ya diskusi pagi ini membuat kita itu pencerahan ya kan, membuka wacana Wawasan. ya kan, wacana kita akan keselamatan itu sendiri. Apakah kita sudah masuk di dalam keselamatan itu atau belum? Itu yang menjadi. Yang penting, kalau tidak mengakui Tuhan Yesus Bapa, Anda belum masuk ke dalam keselamatan itu. Itu menurutmu kan begitu. Loh, ada ayatnya. Jangan kau paksakan kehendakmu. Mbak, ayatnya di mana? Ayatnya di sini Pak nih. Sebentar, saya jelaskan sedikit tentang inkarne ya. Jadi inkarne itu adalah kosakata umum. Kolose 2 ayat 1, Rasul Paulus juga inkarne. Solusi 2 ayat 1 kan di sini dikatakan, karena aku mau Ya. supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Dan untuk mereka yang di Laodikia, ini kan bicaranya mereka yang di jemaat di Laodikia. Iya, Laodikia. Nah, dan untuk Et quimque untuk non videum semuanya yang belum mengenal aku faciem meam in. Nah, pribadi ini kan bicara pribadinya Tuhan Yesus. Apa kau tunjukkan itu waduh, kau Ya, memang itu dalam kau bahasa berdasarkan Indonesia. mana itu? Di ayat itu mana disebut di sana inkarnasi? Coba. Ya, ini Supaya Enggak, ayat itu yang mereka, dibacakan Bapak itu mana ada di sana inkarnasi? supaya hati Ya, Tuhan. mereka. Di Kolose 2 itu mana disebut di sana inkarnasi? Kau memang bilang Inkarnasi. begini. inkarnasi itu. Dan Kau mereka yang bilang tadi bersatu menurut Alkitab, dalam tapi itu di kasih. Kolose 2:1 mana ada inkarnasi di sana disebut. Elai menerjemahkan pribadi. Kok elai kau merujuk kepada Alkitab Biasa lah. aja Pak, santai bakso, santai, jangan Kan nangis. santai dia kan tadi Santai, kita harus jangan nangis. merujuk kepada Nih, Alkitab. ini saya ulang ya. Jadi Alkitab ini memang Ini. cetakannya banyak, bisa Ini. Elai, Inkarnasi. Bapak itu membacakan Kolose 2:1 nggak ada disebut kata inkarnasi di sana. Host, coba ditertibkan Gimana dulu sih? ini. Lagi ada Ulang penjelasan ya. ini bakso kepanasan. Inkarnasi adalah Kita merujuk ke Kolose 2:1 yang kau rujuk tadi. Iya. Ngapain kau kis? Terus diatur dulu host.
Memang kamu bisa temukan dalam Alkitab inkarnasi ada? Di mana tertulis? Tapi kau tadi dalilmu Kolose 2 ayat 1. Iya, kalau kamu tidak dijelaskan secara original, kamu bisa temukan. Apa secara memang inilah udah kau lah diskusi sendiri dah. Udah. Gak ngerti tapi sok-sokan kau. Ini bidat ini kalau bidat begini dia nggak konsisten. Nangis gak, Tadi Pak? Kolose 2 ayat 1 sekarang Kan kamu yang petantang namanya petenteng. bidat. Kamu yang petantang petenteng inkarnasi. Sekarang saya tanya, di mana tertulis inkarnasi? Coba. Dalam Alkitab. Di mana tertulis inkarnasi? Kamu kan dari tadi Yesus, petantang petenteng Allah inkarnasi. itu menjadi manusia, itu namanya inkarnasi. Menjadi manusia kok inkarnasi? Ya, Saya iya. tanya, di dalam Alkitab di mana tertulis inkarnasi? Itu definisi inkarnasi tadi kan kita merujuk kepada kata inkarnasi. Nah, Menjadi inkarnasi aja nggak tahu apa artinya, sok tahu kau. Ini ya. Inkarnasi itu tadi udah saya jelaskan secara Apa? etimologinya. Apa Nggak tahu katanya etimologinya? lagi. Apa ya etimologinya? Secara etimologinya kata inkarnasi berasal dari bahasa Latin udah saya bilang. Apa dari Yaitu kata? incarnatio. Itu bahasa apa yang ditunjukkan Berarti- Marikil itu? Kok inkarnatio? Dari mana kamu belajar inkarnatio? Kan begitu. Di mana itu literasinya? Inkarnatio adalah asal usul dari kata inkarnasi serapan. Di mana itu? Mana literasinya? Coba. Asal bunyi kau ini no. Nabi, tolong dibesarin Nabi. Inkarnatio. Kamu baca di mana inkarnasi itu asal usulnya atau diadopsi dari kata inkarnatio? Dari mana kamu tahu? Inkarnasi dari kata inkarnatio kamu dapat dari mana? Larang Etimologi kata sendiri. inkarnasi. Dari itu- mana? Literasinya ada nggak? Gini, makanya dengar dulu, jangan kau potong-potong biar tuntas. Nanti kau bantah kalau menurutmu nggak sesuai. Ya memang nggak sesuai. Sudah saya bantah. Iya, makanya kau kan nunjukkan penamu apa sih itu, bukan itu. Nanti compare kalau nggak sesuai. Iya nggak ada dalam Alkitab inkarnatio, nggak ada kata itu. Waduh, dalam Alkitab nggak ada kita merujuk kata Nggak inkarnasi. ada kata inkarnasi. inkarnatio, nggak ada dalam Alkitab. Ngomong apa? Bukan, maksudku kita bicara Pasti bakso etimologi. ini. Etimologi. Etimologi itu apa? Kamu ngerti nggak Pak etimologi? Basu, kita ini diskusi. Iya, Kita kita diskusi Pak, kan dia mengarahkan kita. Gini. Diam dulu kalau nggak tahu, diam dulu, belajar, cari tahu dulu. Jangan merocos Inkarnasi terus, itu, nggak tahu apa-apa. inkarnasi itu bukan dari kata inkarnatio, bukan. Inkarnasi adalah kata serapan dari bahasa Latin incarne. Ini Makanya preposisi. penjelasanku dengar dulu. Nanti kalau nggak sepemahaman kau bandingkan begitu. Jangan harus yang di otakmu kau kedepankan. Bukan di otak saya menegakkan firman Makanya Tuhan. jelas. Artinya pemahaman saya tentang inkarnasi secara etimologi belum saya jelaskan, kau udah ngerocos. Dari mana kamu dapat pemahaman inkarnasi dari kata inkarnatio? Itu dari mana literasinya? Mana? apa Bang Maliki, Anda diam dulu. Oke. Kita dengerin untuk dia berbicara beberapa menit. Iya. Silakan, Pak. Kasih referensinya ya. Dari mana literasinya? Gini ya. Menurut Datamu tunjukkan. Waduh, nanti datanya biar kita cari sama Yang lain diam, yang lain diam. Mana sih ini? Kami coba menghormati karena gini, bagi kami tuntunan Roh Kudus di dalam pembicaraan pagi ini sudah menyimpang di dalam konteks kebenaran. Mohon maaf, di dalam beberapa orang ini termasuk host, ya kan, host. Kalau host di dalam penyembahan ini saya melihat dari jauh, ya kan, melihat dari tuntunan Roh Kudus untuk berbicara pada Bapak lebih banyak mendekat saat teduh dengan Sang Kalik. Udah Pak. Kalau semua konteksnya mendengar siapa yang bicara nanti. Iya. Ya, udah Pak. Oke. Udah. Sekarang Pak Abso untuk bicara. Aku dengar. Gini. Pemahaman saya
arti inkarnasi itu adalah perwujudan atau penjelmaan ya. Pemahaman saya ya. Ya. Jadi proses suatu roh atau kekuatan yang imaterial menjadi wujud duniawi seringkali dalam bentuk daging atau tubuh manusia atau hewan ya. Sehingga dalam agama Kristen inkarnasi secara khusus merujuk pada keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah perpaduan sempurna antara Allah dan manusia. Inkarnasi secara khusus merujuk kepada Yesus Kristus adalah perpaduan sempurna antara Allah dan manusia. Sehingga dalam konteks konteks secara etimologi, kata inkarnasi itu berasal dari bahasa Latin. Incarnato yang berasal dari kata in atau masuk ke dalam, dan karnis atau karo daging berarti menjadi daging atau berwujud dalam daging. Sehingga dalam konteks kekristenan inkarnasi adalah konsep sentral di mana Allah dalam diri anaknya Yesus Kristus mengambil rupa manusia untuk mengajar, menebus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Secara umum atau secara lebih luas, inkarnasi dapat merujuk pada manifestasi dewa atau kekuatan spiritual dalam bentuk fisik seperti dewa yang mengambil wujud manusia atau hewan. Begitu pemahaman saya. Terima kasih. Ya. Pemahaman kamu didukung dengan data tidak, atau hanya imajinasi dan halusinasi? Bukan. Emang Bentar berbalik. Pak Boboho, bentar gini. Pemahaman Anda ini Pak Bakso ada bisa divalidasi dalam Alkitab atau hanya sebatas imajinasi dan ilusi? Sama itu Bang, di mana Yesus pernah menyatakan secara eksplisit dia adalah Tuhan. Itu nanti jadi ke sana arahnya, itu persoalannya. Ada. Jadi gini, Bentar Pak Boboho, sebentar Pak Boboho. Jadi Pak, kita diskusi ini berdasarkan firman Tuhan. Inkarnatio itu tidak ada tertulis dalam Alkitab. Waduh, Asal bukan harus inkarnatio. Aduh. Bentar dulu lah. Sabar diam dulu. Kan sudah dikasih waktu, tapi kamu tidak memanfaatkan waktumu. Inkarnatio itu adalah bahasa plesetan dari inkarne. Oke, bahasa plesetan artinya membuat suatu kosakata baru, derivatif. Jadi menurunkan kata yang baru, tetapi esensinya merujuk kepada inkarne. Ini, nah, saya punya nih literasinya nih. Inkarnasi adalah kata serapan dari bahasa Latin incarnatio. Saya bantu kamu biar dapat. Sekalipun tertulis incarne ya. Incarnatio. Ini incarne dalam bahasa Latin itu diterjemahkan dari bahasa Yunani ensarki. In ini preposisi sama dengan en, preposisi. Preposisi yang hanya menandai datif. Kata en tidak pernah menandai di luar kasus datif, nggak pernah. Baik di dalam Yunani maupun di dalam Latin. Jadi ini preposisi, bukan kata kerja. Kalau menjadi itu kata kerja bantu. Menjadi itu kata kerja bantu. Ini preposisi. Dari mana kamu menerjemahkan preposisi itu menjadi kata kerja? Siapa yang ngajarin? Inkarne, secara daging atau dalam daging. Ini adalah kosakata umum. Contoh, ini Rasul Paulus inkarne. Bukan hanya Rasul Paulus, di dalam Kolose 2 ayat 1. Orang Farisi dan Saduki pun inkarne. Di mana? Tertulis di dalam Galatia 6 ayatnya ke-12. Quimque volun placere incarne. Ini orang-orang Farisi yang menonjolkan diri. Inkarne juga. Kalau inkarne, Kolose Galatia 6 ayat 12 baca. Kalau inkarne menjadi daging, nanti Anda akan berat untuk mempertanggungjawabkan. Orang Farisi, Saduki, Rasul Paulus itu siapa sebelumnya lalu mereka menjadi daging? Itu menjadi teologi apa? Bukan lagi teologi inkarnasi, tetapi teologi reinkarnasi. Itu bahaya. Jadi memahami Alkitab, ya beriman kepada Alkitab harus dengan tuntunan literatur, harus tunduk kepada literatur. Jangan kamu buat diksi-diksi baru. Tenggelam kamu di dalam diksi barumu itu.
Jadi inkarne itu esensinya, meaningnya, artinya penyingkapan diri atau menyatakan diri. Makanya di dalam Kolose 2 ayat 1, Elohim terjemahkan apa? Inkarne. Pribadi. Yang belum mengenal aku secara pribadi. Karena esensi dari kata itu, meaningnya, artinya adalah tampil secara pribadi. Tampil menyatakan diri. Atau memperlihatkan dirinya kepada orang yang belum mengenalnya. Aku pribadi, ini inkarne ini. Itu. Jadi bukan masuk ke dalam daging. Kalau masuk ke dalam daging, nanti pertanyaannya, daging siapa yang dimasuki Paulus? Daging siapa? Ke dalam daging pengertiannya tadi. Waduh. Dari tadi kamu bilang masuk ke dalam daging, kamu ini bicara. Daging. Menjadi daging bukan masuk ke dalam daging. Waduh. Bentar Jadi dulu gini, lah Bang. gantian. Jadi gini, yang apa dibicarakan oleh Pak Su tadi di dalam penjelasannya itu secara umum. Bahasanya itu bahasa umum, ya. Bukan umum. Yang kedua, apa yang dimaksud dari Pak Su di dalam konteks ini, ya kan? Kalau saya berpendapat, kita ini bicara di dalam hal firman, ini harus ada tuntunan Roh Kudus. Itu yang paling utama. Anda boleh pintar, Anda boleh cerdas, Anda boleh ya dah. Kalau tanpa tuntunan Roh Kudus, Gini Pak, kalau ada tuntunan Roh Kudus, maka dia mengatakan apa yang sebenarnya itu kebenaran. iya, Itu pimpinan Roh Kudus. itu aja. Tapi kalau dia menghayal dengan narasinya sendiri di luar Alkitab, itu bukan pimpinan Roh Kudus, Pak. Ya, justru saya mau jelaskan. Kalau tuntunan Roh Kudus sudah pasti tepat dan tepat. Ya kan? Orang itu akan merubah karakternya. Ini bukan Roh Kudus, Pak. Kita bicara di sini akademis. Bapak ini. Iya, Pak, makanya Bapak, walaupun akademis akan kalah, ya kan? Akan kalah di dalam contoh dunia dikalahkan oleh hikmat. Begini Pak, pertanyaan itu Bapak, pertanyaannya, bagaimana pemahaman Bapak tentang ini? Inkarne menurut Bapak apa? Itu aja Bapak sampaikan dulu. Bapak setuju yang mana? Bapak setuju Malikil atau Bakso? Coba. Bapak setuju yang mana ini? Bakso atau Malikil? Silakan Pak. Boboho. Ya, saya ngomong, ya kan? Ini dua pendapat. Yang satu di dalam konteks menjadi daging. Bukan masuk ke daging. Menjadi daging. Ini yang menjadi tolak ukur. Namanya menjadi daging, itu mengejawanta. Kalau masuk di dalam daging, itu nggak ada cerita Tuhan yang masuk di dalam daging. Itu aja. Nah, gini loh, Setelah saya saya sudah jelaskan Pak ya. Kata in itu bukan kata kerja. In, aduh, gimana sih kawan-kawan ini kok low sekali ya menerima perkataan, memahami perkataan saya. In ini Pak, menjadi itu kata kerja Pak. In ini bukan kata kerja. In ini itu preposisi. Preposisi itu artinya kata depan. Preposisi. Jadi menjadi itu bukan preposisi, menjadi itu kata kerja. Jadi dibutuhkan kata kerja di depannya sini supaya bisa menjadi daging. Masalahnya Pak, ini inkarnasi ini diserap dari inkarne. In ini bukan kata kerja. Nggak bisa dipaksakan menjadi kata kerja. Jadi beriman saja tidak taat gramatikal. Beriman saja tidak taat gramatikal, bagaimana bisa Anda berkata imanmu benar? Bahasa itu ada aturannya Pak. Kalau aturan gramatikal dilanggar, apalagi tentang isi Alkitab. Itu logikanya Pak. Ini kata preposisi, kata depan, bukan kata kerja. Menjadi itu adalah kata kerja.
bukan kata preposisi. Jadi identifikasi dulu kata itu baru bersuara. Kalau sudah mengerti baru. Mengidentifikasi kata saja tidak bisa, baru mau membuat kesimpulan. Kan lucu, Pak. Kalau ejene, contoh begini Pak, nih. Contoh di Yohanes 1:14 ada kata kerjanya tuh di sana. Udah dari tadi kan kita bahas. Inkarne itu bukan kata kerja, itu preposisi. Preposisi dengan kata kerja dua hal yang berbeda. Preposisi itu kata depan, bukan kata kerja. Nih, Yohanes 1 ayat 14 nih. Nah, kalau di sini et verbum karof haktum est. Nih, ini ada kata kerjanya nih. Ini karo, tetapi dia tidak menjadi inkarne. Karena inkarnasi itu dari kata preposisi dan kata benda. Ini bentuk nominatifnya karo, karem bentuk akusatifnya, karnis bentuk akusatifnya, karim bentuk genitifnya, karne itu bentuk datifnya. Ini bentuk nominatifnya, Pak. Ini soal linguistik, ketaatan linguistik saja Anda tidak bisa. Bagaimana bisa membangun iman dengan benar? Gereja, Pak, itu sudah disuguhi pengetahuan yang salah, yang tidak objektif. Yang Bapak bilang tadi, Pak Bakso itu objektif, salah. Itu subjektif, Pak. Pengertian inkarnasi adalah menjadi daging, itu subjektif, hanya ada di dalam gereja yang berpaham Tritunggal. Tetapi inkarne secara umum, Pak, objektif secara umum, itu secara daging literalnya. Atau dalam daging itu literalnya. Meaningnya tampil secara pribadi atau menyatakan diri, itu meaningnya. Itu secara umum, objektif. Yang dipaparkan oleh Bakso itu subjektif, hanya ada di dalam kelompok tertentu. Itu loh, Pak. Kita belajar bahasa, mau menderivasi bahasa, menderivasi artinya begini, Pak. Ya. Contoh, ayam itu di Israel berkotek dan bertelur. Ayam betina di Israel berkotek dan bertelur. Ayam betina di tangan Tritunggal tidak lagi berkotek, tidak lagi bertelur, tapi menggonggong dan beranak. Itu namanya derivatif, Pak. Derivatif artinya kosakata yang sifatnya umum, ya, yang umum dipakai, tetapi dibawa ke dalam konteks subjektif dan dimaknai berbeda dengan apa yang dipahami umum. Jadi ayam betina seharusnya berkotek dan bertelur, tetapi ayam betina di tangan Tritunggal tidak lagi berkotek, tidak lagi bertelur. Tetapi ayam betina di tangan Tritunggal, ayam itu menggonggong dan beranak.